Ma'asyiral mu'minin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat yang masyhur kita dengar atau mungkin sebahagian kita telah menghafalnya. Pada salah satu ayat dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik manusia yang diciptakan Allah di muka bumi ini. Hadirin, banyak dari para ulama tafsir yang mengatakan bahawa yang dimaksud dengan khaira ummah, umat terbaik, adalah ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan khaira ummah adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kata Rasulullah, sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian masa setelahku, dan kemudian masa setelahnya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa sebaik-baik umat yang hidup di muka bumi ini adalah umat yang hidup bersama Nabi, atau yang dalam syariat kita dikenal dengan ashabun Nabi, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi adalah mereka yang hidup di masa Nabi, lalu mereka bertemu dengan Nabi, kemudian mereka beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan iman tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang terbatas ini, marilah bersama kita dengarkan sebuah kisah tentang seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang lelaki yang menjadi sahabat Nabi yang paling terkenal. Beliau adalah lelaki terbaik setelah para nabi dan rasul. Sahabat yang akan kita kisahkan pada khutbah kali ini adalah sahabat yang kelak di syurga akan dipanggil dan diharapkan oleh penjaga masing-masing pintu syurga untuk masuk dari pintu mereka. Sahabat yang telah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang menjadi mertua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi temannya saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Seorang sahabat yang kisahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thani ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika dua orang berada di sebuah goa, kemudian salah seorang berkata kepada yang lainnya, janganlah engkau cemas, sesungguhnya Allah bersama kita. Seorang sahabat yang membenarkan kejadian Isra dan Mi'raj Rasulullah di saat mayoritas kaum musyrikin, bahkan sebahagian kaum muslimin saat itu tidak mempercayainya. Seorang sahabat yang diberi gelar Al-Atiq, Atiqullahu minan nar, Atiqullahi minan nar, orang yang dibebaskan dari api neraka. Seorang sahabat yang diberi gelar As-Siddiq, beliau adalah Abdullah bin Uthman, atau yang kita kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Hadirin yang dimuliakan Allah, Abdullah bin Uthman atau Abu Bakar As-Siddiq lahir 2 tahun setelah tahun gajah. Artinya usia Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun lebih muda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq diceritakan oleh Rasulullah tentangnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam kepada orang-orang yang berada di sekitar beliau. Selalu beliau lihat keraguan di wajah orang-orang yang beliau dakwahi. Bahkan ada yang menolak, ada yang mengusir beliau. Tetapi ketika Rasulullah mendakwahkan Islam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah, Abu Bakar langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan Rasulullah, tanpa sedikit pun keraguan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Abu Bakar As-Siddiq adalah satu-satunya orang di dalam sejarah yang pernah tercatat menyumbangkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abi Bakar." Aku tidak pernah merasakan manfaat harta sebagaimana aku merasakan manfaat harta Abu Bakar As-Siddiq yang ia sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat terbaik kedua yang disepakati oleh para ulama, pernah mengatakan sebuah athar yang merupakan sebuah pujian untuk Abu Bakar. Apa kata Umar? "Law wuzina imanu Abi Bakr bi imani ahli al-ard la rajaha bihim." Kalaulah ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh penduduk bumi, maka iman Abu Bakar jauh lebih kuat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Abu Bakar Abdullah bin Uthman untuk menemani perjalanan berbahaya tersebut, untuk menemani perjalanan yang penuh dengan ancaman tersebut. Abu Bakar As-Siddiq betul-betul menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menceritakan, suatu kali Abu Bakar berada di depan Rasulullah, suatu kali Abu Bakar berada di kanan Rasulullah, suatu kali Abu Bakar berada di kiri Rasulullah, kemudian tiba-tiba berada di belakang Rasulullah, berjaga agar Rasulullah aman dari depan, dari kanan, dari kiri dan dari belakang. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ya Abu Bakar, atuhibbuni?" Wahai Abu Bakar, apakah engkau mencintaiku? Kemudian Abu Bakar menjawab, "Uhibbuka ya Rasulullah." Aku mencintaimu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa engkau sebegitunya menjagaku? Apakah engkau tidak takut kalau engkau mati kemudian aku tidak mati?" kata Rasulullah. Kemudian Abu Bakar menjawab, dan jawabannya ini dicatat dengan tinta emas. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? "Ya Rasulullah, kalau Abu Bakar mati, maka matilah Abu Bakar. Tetapi kalau engkau yang mati, maka celakalah umat manusia." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah, suatu pagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai melaksanakan salat subuh bersama para sahabat, kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Man asbaha minkum sha'ima?" Siapa di antara kalian yang pagi ini sudah menjadi orang yang berpuasa? Kemudian Abu Bakar mengangkat tangannya dan mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah kembali bertanya, "Man asbaha minkum mutasaddiqa?" Siapa di antara kalian yang memulai paginya yang sudah bersedekah? Kemudian Abu Bakar mengangkat tangannya dan mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Siapa di antara kalian yang hari ini telah menjenguk orang yang sakit? Siapa di antara kalian yang hari ini telah ikut menyelenggarakan jenazah?" Semua pertanyaan itu dijawab oleh Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah amalan tersebut ada pada seseorang kecuali orang tersebut akan menjadi ahlul jannah, akan menjadi penduduk syurga." Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita dengan para sahabat, sesungguhnya di syurga ada 8 abwab, ada 8 pintu syurga. Yunada ahlus salati min babis salah. Orang-orang yang baik salatnya akan dipanggil di syurga nanti dari pintu salat. Wa yunada ahlul jihad min babil jihad, dan nanti orang-orang yang suka berjihad, yang benar niatnya dalam jihad, akan dipanggil di syurga dari pintu jihad. Wa yunada ahlus siyam min babil rayyan, dan nanti orang-orang yang suka berpuasa, mencintai ibadah puasa, akan dipanggil di syurga dari pintu yang bernama Ar-Rayyan, dan seterusnya sampai 8 pintu syurga yang disebutkan oleh Rasulullah. Kemudian hadirin, Abu Bakar As-Siddiq bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada di antara umatmu nanti yang akan dipanggil dari 8 pintu syurga tersebut?" Kemudian dengarkanlah jawaban Rasulullah, "Ada wahai Abu Bakar, wa arju an takuna minhum, dan aku sangat mengharapkan engkaulah orang yang dipanggil dari 8 pintu tersebut." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq telah menunjukkan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, telah membuktikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, telah berkorban untuk agama ini, dan dia pantas dan layak untuk mendapatkan apa yang telah ia dapatkan. Pujian dari Allah, pujian dari Rasulullah, pujian dari para sahabat, dan pujian dari seluruh umat manusia yang ada di permukaan bumi ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita lihat diri kita, apa yang telah kita berikan untuk agama ini, apa yang telah kita korbankan untuk Allah dan Rasulnya, apa yang telah kita persembahkan untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian kita lihat juga apa yang kita harapkan. Sebandingkah pengorbanan kita dengan harapan kita? Sebandingkah
persembahan kita untuk Allah dan Rasulnya, dengan harapan kita kepada Allah dan Rasulnya. Tentu hadirin yang dimuliakan Allah, dengan membaca sirah para sahabat, mempelajari biografi mereka, bertambah kecintaan kita kepada mereka dan bertambah keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu kana ghaffara. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله إن للمتقين مفازا. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa akan ada kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Salah seorang sahabat Ali bin Abi Talib mendefinisikan takwa: al-khawfu min al-jalil wal-amalu bit-tanzil wal-ridha bil-qalil wal-isti'dad liyawmir rahil. Kata Ali, takwa adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah kita beramal sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Takwa adalah kita ridha dengan pembagian Allah walaupun yang kita dapatkan hanya sedikit. Dan takwa adalah selalu mengorientasikan akhirat dalam setiap kegiatan, rencana dan persiapan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita mengangkatkan kisah Abu Bakar As-Siddiq, dan nanti kita berusaha dan mengharapkan ada ulama, ustaz, para dai mubaligh yang lain yang mengangkatkan kembali kisah-kisah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena khatib melihat hari ini kita krisis idola dan tokoh panutan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa di antara kita yang suka dengan pemain bola? Berapa di antara kita yang kenal betul dengan band idolanya? Tetapi siapa di antara kita dan berapa di antara kita yang kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq? Siapa di antara kita yang kenal dengan Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Usamah bin Zaid, Muadz bin Jabal, Anas bin Malik dan para sahabat Nabi yang lainnya? Bukankah mereka yang pantas menjadi idola kita? Hadirin yang dimuliakan Allah, Ibnu Jauzi mengatakan, kana as-salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakar wa hubba Umar kama yu'allimunahum as-suwara min al-Quran. Sesungguhnya generasi salaf terdahulu mengajarkan anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan anak-anak mereka surat-surat dari Al-Quran. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan tontonan kita dan tontonan anak-anak kita. Siapa yang hari ini menghiasi kehidupan anak-anak kita dan kehidupan kita dari pagi hingga pagi lagi? Cukuplah orang-orang munafik yang menjadi idola kita. Cukuplah orang-orang fasik yang menjadi idola kita. Cukuplah mereka yang berjiwa banci yang menjadi idola kita. Mereka yang hanya hebat di media sosial tetapi tak mampu berbuat apa-apa di dunia nyata. Hadirin yang dimuliakan Allah, cukuplah kita mengidolakan orang-orang yang tidak takut bahkan tidak kenal dengan Allah. Cukuplah kita mengidolakan para kuffar yang mereka akan menghantarkan kita ke neraka Allah. Dengarkanlah sabda Rasulullah, al-mar'u ma'a man ahab. Nanti di akhirat kita akan dibangkitkan dengan idola kita. Kalau idola kita adalah Rasulullah, kalau idola kita adalah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, kita berharap nanti Allah bangkitkan kita bersama mereka. Namun sebaliknya, na'udzubillah, maukah kita dibangkitkan bersama idola-idola kafir kita hari ini? Maukah kita dibangkitkan dengan mereka yang tidak pernah sujud kepada Allah? Maukah kita dibangkitkan dengan mereka yang tidak mengenal Allah? Na'udzubillah, selamatkan diri kita, selamatkan generasi yang ada di sekitar kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pelajari sirah Nabi kita, kembali pelajari sirah sahabat Nabi kita, kembali pelajari sirah orang-orang saleh yang telah terbukti mencintai Allah, memberikan pengorbanan untuk Allah dan Rasulnya. Maka kita tidak perlu idola selain mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di akhir zaman. Semua mata dan semua senjata musuh-musuh Islam sudah diarahkan kepada kita. Semua media dijadikan untuk menjauhkan kita dari mengenali sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari diri kita, keluarga kita dan orang-orang terdekat kita,
untuk bertekad menjadikan Rasulullah dan para sahabat serta orang-orang saleh menjadi idola kita, menjadi tauladan kita, menjadi orang-orang yang kisah mereka menghiasi siang dan malam kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, al-mar'u ma'a man ahabba. Nanti kita akan dibangkitkan dengan siapa yang menjadi idola kita.